Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mila Nurmilati. Saya akan menjelaskan pengetahuan yang saya dapat mengenai pengertian konsonan. Pengertian konsonan adalah kondisi penyumbatan dalam keluar pengucapannya atau bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat, yaitu di saluran suara. Kemudian konsonan adalah bunyi letupan, bunyi geseran, bunyi bersuara, atau bisa juga bunyi tidak bersuara. Nah, konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat ataupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan geseran. Kemudian yang termasuk konsonan juga adalah semua bunyi yang udaranya keluar dari hidung ketika diartikulasikan atau bunyi yang udaranya keluar dari samping kiri atau kanan mulut. Kemudian yang kedua, pembagian konsonan menurut makhrajnya. Makhraj adalah tempat tertentu di saluran udara yang mengalami pengenjangan lebih keras dari yang lain dan merupakan tempat penuturan suatu konsonan. Kemudian sebagian pakar fonetik merinci makhraj konsonan itu menjadi 11 macam. Yang pertama itu konsonan labial. Konsonan labial adalah konsonan yang terdapat dalam bibir bawah, yang terdiri dari wawu, mim, dan ba. Kemudian yang kedua, konsonan labiodental. Konsonan labiodental ini adalah konsonan yang diucapkan menggunakan bibir bagian bawah dan gigi bagian atas, yang terdiri dari fa. Kemudian yang ketiga, konsonan interdental. Konsonan interdental dibuat dengan menempatkan ujung lidah di antara gigi depan atas dan bawah, berada di konsonan gigi yang diartikulasikan dengan lidah menempel pada bagian belakang gigi seri atas, yang terdiri dari sa, zal, dan zo. Kemudian yang keempat, konsonan alveodental. Konsonan alveodental yang terdiri dari ta, po, dal, bo, lam, dan nun. Kemudian yang kelima, konsonan alveolar. Konsonan alveolar adalah konsonan yang diartikulasi dengan lidah menyentuh atau menghampiri alveolum. Konsonan alveolar dapat diartikulasi dengan ujung lidah atau disebut konsonan apikal, yang terdiri dari za, ro, sin, dan shin. Kemudian yang keenam, konsonan alveopalatal. Konsonan alveopalatal dalam bagian IPA alveolo-palatas akan muncul di antara konsonan retroflex dan palatal, tetapi karena kurangnya ruang yang diartikulasikan dengan bilah lidah di belakang alveolar dan badan lidah terangkat ke arah langit-langit, yang terdiri dari shin dan jim. Kemudian yang ketujuh, konsonan palatal. Konsonan palatal adalah konsonan yang diartikulasikan dengan badan lidah terangkat ke langit-langit keras atau bagian tengah atap mulut, yang terdiri dari ya. Kemudian yang kedelapan, konsonan velar. Konsonan velar adalah konsonan yang diartikulasikan dengan bagian belakang lidah atau dorsum pada langit-langit lunak, bagian belakang atap mulut atau dikenal juga sebagai velum, yang terdiri dari kaf, ghin, dan kho. Kemudian yang kesembilan, konsonan uvular. Konsonan uvular adalah konsonan yang diartikulasikan dengan bagian belakang lidah menghadap atau dekat uvula, yaitu lebih jauh ke belakang mulut daripada konsonan velar.
yang terdiri dari qaf. Kemudian yang ke-10 konsonan paringal. Konsonan paringal adalah konsonan yang diartikulasikan terutama di faring. Kemudian beberapa ahli fonetik itu membedakan konsonan faring atas atau faring tinggi yang diucapkan dengan mencabut akar lidah di faring tengah ke atas, yang terdiri dari ha dan ain. Kemudian yang ke-11 konsonan glotal. Konsonan glotal adalah bunyi yang dihasilkan dengan posisi pita suara tertutup sama sekali sehingga menghalangi udara yang keluar dari paru-paru. Celah antara kedua pita suara itu tertutup rapat. Kemudian yang terdiri dari hamzah dan ha. Kemudian secara umum konsonan itu dapat dibagi ke dalam 8 makhraj utama, yaitu yang pertama konsonan labial, yang kedua konsonan dental, konsonan alveolar, konsonan palatal, konsonan velar, konsonan uvular, konsonan paringal, dan konsonan glotal. Kemudian yang ketiga pembagian konsonan menurut organ bicara. Pembagian konsonan menurut organ bicara itu dalam sudut pandang organ bicara aktif yang difungsikan dalam menghambat atau menekan suara udara ketika mengartikulasinya. Konsonan itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian yang dimaksud dengan organ bicara aktif adalah bibir bawah, ujung lidah, tengah lidah, pinggir lidah, dan belakang lidah. Konsonan dari sudut pandang ini dapat dibagi menjadi 11 macam. Yang pertama itu konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang diartikulasi menggunakan kedua belah bibir, yang terdiri dari ba, mim, dan waw. Kemudian yang kedua, konsonan labiodental. Konsonan labiodental adalah konsonan yang diucapkan menggunakan bibir bagian bawah dan gigi bagian atas, yang terdiri dari fa. Kemudian yang keempat, konsonan apikodental. Konsonan apikodental adalah konsonan yang diartikulasi dengan lidah menyentuh gigi atas, yang terdiri dari ta, po, dal, bo, lam, dan nun. Kemudian konsonan apikoalveolar. Konsonan apikoalveolar adalah bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi, yang terdiri dari shin, sin, ro, dan za. Kemudian konsonan apikopalatal. Konsonan apikopalatal yang terdiri dari jim dan shin. Kemudian konsonan mediopalatal. Konsonan mediopalatal yang terdiri dari ya. Kemudian konsonan dorsovelar. Konsonan dorsovelar yang terdiri dari khof, ghin, dan kaf. Kemudian yang ke-9 konsonan uvular. Konsonan uvular adalah konsonan yang diartikulasi dengan bagian belakang lidah menghadap atau dekat uvula, yaitu lebih jauh ke belakang mulut daripada konsonan velar yang terdiri dari qaf. Kemudian yang ke-10 konsonan paringal yang terdiri dari ha dan ain. Kemudian yang terakhir konsonan glotal yang terdiri dari ha dan hamzah. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan dengan pembagian konsonan menurut pengartikulasiannya. Dalam hal ini ada 3 macam jenis konsonan. Yang pertama, konsonan letupan. Konsonan letupan adalah bunyi yang mendapat hambatan kuat dari organ bicara dan tidak terdapat jalan keluar udara. Dan ini mengakibatkan
terdengarnya bunyi seperti letupan. Contohnya seperti konsonan ba, ta, to, da, ka, ko, go, dan a. Ketika kita mengucapkan konsonan ini, udara itu tidak keluar dari dalam mulut, tapi seolah-olah seperti terhenti begitu saja. Gitu. Yang kedua adalah konsonan geseran. Konsonan geseran itu adalah bunyi yang organ bicaranya itu tidak merapat kuat, tetapi memberikan peluang udara itu untuk dapat bergerak bebas. Contohnya seperti konsonan fa, tha, za, zo, sod, sha, ja, ho, go, ha, a, dan ha. Jadi arus udara yang ada dalam mulut itu berbeda-beda ketika kita mengucapkan konsonan ini. Yang ketiga adalah konsonan gabungan. Konsonan gabungan adalah bunyi dengan udara yang datang dari paru-paru, tetapi ada hambatan kuat dari organ bicara, sehingga udara tidak keluar dari organ bicara, namun tidak terjadi semacam letupan. Contohnya seperti konsonan za. Jadi udara itu terhenti dari mulut, hanya saja tidak terjadi letupan, tidak terjadi suara seperti itu. Berikutnya adalah pembagian konsonan menurut posisi pita suara. Ada dua bagian konsonan ini. Yang pertama adalah konsonan bersuara. Konsonan bersuara adalah bunyi yang terjadi ketika udara datang dari paru-paru, disambut oleh dua pita suara. Hanya saja terjadi dua gesekan antara pita suara ketika udara keluar masuk di antara itu. Contoh konsonan ini seperti waw, mim, nun, za, zo, za, la, ro, kho, ya. Entahlah, saya merasa konsonan ini lebih ke dalam gitu suaranya. Mim, nun, itu seperti ada di dalam tenggorokan. Yang kedua adalah konsonan tidak bersuara. Konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang tidak memiliki hambatan terhadap udara yang datang dari paru-paru. Dan kedua pita suara ini juga tidak memiliki pergesekan, sehingga udara itu bisa bebas keluar masuk. Contohnya seperti konsonan fa, tha, ta, to, sha, sa, shod, kaf, ho, ko, ha, dan a. Hamzah. Jadi Anda bisa merasakannya bahwa konsonan ini lebih membuat mulut itu lebih terbuka gitu. Dan tidak memiliki hambatan apapun. Selanjutnya adalah pembagian konsonan menurut sumber arus udara. Ada dua macam jenisnya. Yang pertama adalah konsonan dengan arus udara agresif. Jadi konsonan jenis ini adalah konsonan yang pembentukan udaranya itu datang dari paru-paru, kemudian melewati saluran udara, seperti kerongkongan, lokasi pita suara, tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung. Yang kedua adalah konsonan dengan arus udara ingresif. Nah, konsonan jenis ini menggunakan arus udara yang datang dari luar, lalu dibentuk di tempat saluran udara. Contohnya seperti so, do, to, zo. Do. Ya, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya bagian yang G, yaitu klasifikasi konsonan Arab dan sifatnya. Sebagaimana yang telah diketahui, suara dalam bahasa Arab berdasarkan tempat keluarnya udara dan sifatnya, dengan bagaimana cara pengucapannya berdasarkan keluar sesuai dengan anggota huruf-hurufnya. Yang pertama yaitu konsonan bilabial asyafataniyah, hambat bersuara, terdiri dari huruf ba dan mim. Bagian yang A yaitu huruf ba. Cara pengucapannya
Yang pertama, tempelkan bibir bawah dan bibir atas menutupnya dengan sempurna, lalu menahannya udara di belakang kedua bibir tersebut. Kedua, kemudian buka atau lepaskan dua bibir dengan terbentuk, maka akan keluar udara yang sangat terhembus. Ketiga, meninggikan suara sesuai saluran hidung, maka akan keluar udara di mulut. Keempat, bergetarnya pita suara bagian yang B yaitu huruf mim. Suara mim, dua bibir, hidung, jelas. Cara pengucapannya, yang pertama, tempelkan bibir bawah dan bibir atas menutupnya dengan sempurna, lalu menahannya udara di belakang kedua bibir tersebut. Kedua, merendahkan di langit-langit lunak, maka akan keluar udara di rongga hidung. Ketiga, bergetarnya pita suara. Bagian yang kedua yaitu konsonan labiodental, asyafhiyah, al-asnaniyah, asyafahiyah, al-asnaniyah, terdiri dari huruf fa. Suara huruf fa, bibir, gigi, gesekan, hembusan. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya bibir bawah dengan gigi atas. Kedua, maka akan keluar dengan gesekan dari lubang yang sempit antara bibir dan gigi. Ketiga, tidak bergetar pita suara. Bagian yang ketiga yaitu konsonan interdental, al-asnaniyah, bainal asnaniyah, terdiri dari huruf sa, zal, dan zo. Bagian yang A yaitu huruf sa, geseran tak bersuara. Suara huruf sa antara lidah, gesekan, hembusan. Cara pengucapannya yang pertama yaitu meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah dengan berbentuk suara yang terhembus. Kedua, hembusan udara yang lewat dengan sempit dan keluar akibat gesekan. Ketiga, tidak bergetar pita suara. Bagian yang B yaitu huruf zal, bersuara. Suara zal, ujung gigi, gusi, ledakan, jelas. Cara pengucapannya yang pertama yaitu meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah dengan berbentuk suara yang terhembus. Kedua, udara lewat dari tempat yang sempit dan akan keluar akibat gesekan. Ketiga, tidak bergetar pita suara. Bagian yang C yaitu huruf zo, geseran, bersuara. Suara zo antara gigi, gesekan, jelas, langit-langit lunak. Cara pengucapannya yang pertama yaitu meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah dengan berbentuk suara yang terhembus. Kedua, hembusan udara yang lewat dengan sempit dan keluar akibat gesekan. Ketiga, tidak bergetar pita suara. Keempat, mengangkat lidah bagian akhir dalam pengucapannya. Bagian yang keempat yaitu konsonan afiqodento, alveolars, al-zalqiyah, al-asnaniyah, al-lathwiyah, terdiri dari huruf ta, dal, to, dot, lam, dan nun. Bagian yang A yaitu huruf ta, tak bersuara. Suara huruf ta, ujung, gigi, gusi, ledakan, hembusan. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya ujung lidah dengan dua lipatan dan gusi bagian depan. Kedua, memisahkan ujung lidah dengan terbuka lebar, maka akan keluar udara ledakan. Ketiga, tidak bergetar pita suara. Bagian yang B yaitu huruf dal, hambat bersuara. Suara dal, ujung, gigi, gusi, ledakan, jelas. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya ujung lidah dengan dua asal gigi atas berhadapan dengan gusi, maka akan terhembus di belakang lidah. Yang kedua, lalu terpisahnya ujung lidah secara tiba-tiba, maka akan terbuka lebar pertemuan lidah tersebut dan akan keluar ledakan udara yang terhembus. Ketiga, tidak bergetar pita suara. Bagian yang C yaitu huruf to. Suara to, ujung, gigi, gusi, suara eksplosif, hembusan, langit-langit atas. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya ujung lidah dengan langit-langit gigi depan, maka udara akan tertahan di belakang. Yang kedua, lalu terpisahnya ujung lidah, maka terbuka lebar dan akan keluar udara yang terhembus. Ketiga,
tidak mengayunkan atau meninggikan suara. Keempat, mengangkat akhir lidah ketika pengucapannya, langit-langit mulut. Bagian yang D yaitu huruf do. Huruf do. Suara do, ujung gigi gusi, suara eksplosif, jelas, langit-langit lunak. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya ujung lidah dengan langit-langit gigi depan, maka udara akan tertahan di belakang. Kedua, lalu terpisahnya ujung lidah, maka terbuka lebar dan akan keluar udara yang terhembus. Ketiga, tidak bergetar pita suara. Keempat, mengangkat akhir lidah ketika pengucapannya, langit-langit lunak, dalam kurung langit-langit lunak. Bagian selanjutnya yaitu bagian E, yaitu huruf lam. Suara lam, afiko, alveo, dental, samping bersuara. Cara pengucapannya yang pertama yaitu menempelnya ujung lidah pada langit-langit atas dan gigi mencegah keluarnya udara. Kedua, keluarnya udara dari sisi mulut. Ketiga, bergetarnya pita suara. Bagian yang F yaitu huruf nun. Suara nun, afiko, alveo, dental, nasal bersuara. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya ujung lidah dengan gusi atas sehingga udara tertahan. Kedua, keluarnya udara dari rongga hidung. Ketiga, bergetarnya pita suara. Bagian yang kelima yaitu konsonan afiko alveolas, terdiri dari huruf zai, sin, sod, dan ro. Bagian yang A yaitu huruf zai. Suara zai, afiko, alveolar, geseran bersuara. Cara pengucapannya, bertemunya ujung lidah dengan ujung dua gigi seri yang bawah. Kedua, udara melewati landasan sempit. Ketiga, bergetarnya pita suara. Bagian yang B yaitu huruf sin. Suara sin, afiko, alveolar, geseran, tak bersuara. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya ujung lidah dengan ujung dua gigi seri yang bawah. Kedua, udara melewati landasan sempit. Ketiga, tidak bergetarnya pita suara. Bagian yang C yaitu huruf sod. Suara sod, afiko, alveolar, geseran, tak bersuara, pelarizer. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya ujung lidah dengan ujung dua gigi seri yang bawah. Kedua, udara melewati landasan sempit. Ketiga, tidak bergetarnya pita suara. Keempat, naiknya pangkal lidah ke langit-langit lunak. Bagian yang D yaitu huruf ro. Suara ro, afiko, alveolar, getar bersuara. Cara pengucapannya yang pertama, terjadinya getaran antara lidah dan gusi. Kedua, udara melewati saat terjadinya pengulangan. Ketiga, bergetarnya pita suara. Bagian yang keenam yaitu konsonan fronto palatal. Bagian yang A yaitu huruf jim. Suara jim, lamino, falatal, faduan bersuara. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya tengah lidah dengan langit-langit atas, maka terjadinya hambatan udara, seperti yang terjadi pada suara eksplosif. Kedua, berpisahnya ujung lidah dengan langit-langit atas secara perlahan, lalu keluarlah udara, seperti yang terjadi pada gesekan suara. Ketiga, bergetarnya pita suara. Bagian yang B yaitu huruf shin. Suara shin, lamino, falatal, geseran, tak bersuara. Cara pengucapannya yang pertama yaitu bertemunya ujung lidah dengan langit-langit lunak, lalu meninggalkan aliran udara yang sempit. Kedua, udara melewati jalur sempit dengan gesekan. Ketiga, tidak bergetarnya pita suara. Bagian yang ketujuh yaitu konsonan centropalatal, terdiri dari huruf ya. Huruf ya, suara ya, medio, falatal, geseran bersuara. Cara pengucapannya yang pertama yaitu tengah lidah naik ke langit-langit keras tanpa keduanya saling bertemu. Kedua, aliran udara dikendalikan oleh tabung antara tengah lidah dan langit-langit keras. Ketiga, bibir menyesuaikan saat berbicara. Keempat, bergetarnya pita suara. Bagian yang kedelapan yaitu konsonan dorsovelars, terdiri dari huruf kho, ghoin, kaf, dan waw. Bagian yang A yaitu huruf kho. Suara kho, dorsovelar, geseran, tak bersuara. Cara pengucapannya, bagian yang pertama yaitu
bagian belakang lidah naik sampai hampir menempel di langit-langit lunak. Kedua, keluarnya udara dikelilingi jalan sempit antara pangkal lidah dan langit-langit lunak. Ketiga, tidak bergetarnya pita suara. Bagian yang B yaitu huruf ghain. Suara ghain dorsovelar, bunyi ujar yang terjadi karena punggung lidah mendekati velum atau langit-langit lunak. Terkatup, gesekan bersuara. Cara pengucapannya yang pertama, mengangkat bagian belakang lidah sehingga hampir melekat pada talam atau langit-langit mulut. Kedua, udara akan keluar dari saluran yang sempit antara ujung lisan dan talam. Ketiga, dua pengikat tali busur bergerak. Bagian yang C yaitu huruf kaf. Suara kaf dorsovelar terkatup, semburan tak bersuara. Cara pengucapannya yang pertama yaitu ujung lidah bertemu dengan talam, maka tertahanlah apa yang di belakang ujung lidah dan talam gelombang udara. Yang kedua, lidah akan terpisah dari talam, maka seketika itu keluarlah udara dengan kencang. Ketiga, dua pengikat tali busur tidak bergerak. Bagian yang D yaitu huruf waw. Suara waw dorsovelar talam gesekan bersuara setengah harokat. Cara pengucapannya yang pertama, mengangkat bagian lidah ke talam sehingga hampir menyentuhnya, membulatkan dua buah bibir atau menempatkan dua buah bibir untuk mengucapkan domah. Yang ketiga, dua pengikat tali busur bergerak. Bagian yang ke-9 yaitu konsonan dorso-uvular al-qasiyah al-lahwiyah, terdiri dari huruf qaf. Bunyi ujar yang terjadi karena punggung lidah mendekati velum. Huruf qaf, suara qaf jauh hambat tak bersuara. Cara pengucapannya yang pertama, mengangkat bagian belakang lidah dan bertemu dengan velum, maka apa yang ada di belakang keduanya ada gelombang udara dari paru-paru. Kedua, udara keluar setelah terpisahnya lidah dan velum, ketika itu juga suara terhambat. Ketiga, dua pengikat tali busur tidak bergerak. Bagian yang ke-10 yaitu konsonan roto-pharyngeals atau al-jazriyah al-halqiyah, terdiri dari huruf H dan huruf Ain. Bunyi ujar yang terjadi karena punggung lidah mendekati velum, suara-suara roto, pharyngeals, tenggorokan. Bagian A yaitu huruf H. Suara al-ha'u, tenggorokan, geseran tak bersuara. Cara pengucapannya yang pertama, pangkal lidah mendekat ke pangkal tenggorokan, maka menyempit saluran tenggorokan. Kedua, gelombang udara mengalir dari paru-paru dengan gesekan. Ketiga, pita suara tidak bergetar. Bagian yang B yaitu huruf Ain, roto-pharyngeal, geseran bersuara. Cara pengucapannya yang pertama, pangkal lidah mendekat ke pangkal tenggorokan, maka menyempitlah saluran tenggorokan. Yang kedua, gelombang udara merambat dari paru-paru dengan gesekan. Yang ketiga, pita suara bergetar. Bagian yang ke-11 atau bagian yang terakhir yaitu konsonan glotal al-hanjariyah, terdiri dari huruf hamzah dan ha. Suara-suara glotal, pangkal tenggorokan pada pita suara. Bagian yang A yaitu hamzah. Suara hamzah, pangkal tenggorokan hambat antara bersuara dan tidak bersuara. Cara pengucapannya yang pertama, dua pengikat tali busur tertutup rapat, maka tertahanlah gelombang udara. Kedua, dua tali busur terbuka, maka seketika itu udara berhembus dengan kencang. Ketiga, dua pengikat tali busur suara dalam satu tempat, bukan pada satu ucapan, baik dua pengikat tali busur bergerak ataupun tidak bergerak. Bagian yang B yaitu huruf H. Suara H, pangkal tenggorokan, geseran tak bersuara. Cara pengucapannya yang pertama, dua pengikat tali busur terbuka, maka dengan itu mengalirlah udara antara dua pengikat tali busur berikut. Yang kedua, mulut terbuka karena adanya syakal yang terjadi ketika pengucapan pada harokat fathah. Yang ketiga, pita suara tidak bergetar. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.